pagi adik-adik kelas 9. Tidak terasa ya, sudah semester 2. Materi hari ini kita akan membahas tentang kesebangunan dan kongruens. Materi yang akan kita bahas, yang pertama, kesebangunan dan kongruens bangun data. Yang kedua, segitiga-segitiga kongruens. Yang ketiga, segitiga-segitiga yang sebangun. Fokus ya adik-adik, semoga apa yang kakak jelaskan hari ini bisa bermanfaat. Ya, bangun manakah yang mungkin sebangun? Ayo adik-adik, jawab ya. 3 detik. 1, 2, 3. Ya, benar, yang sebangun. A dengan I. Ya, benar. Mana lagi? F dengan H. C dengan D. Apa sih syarat untuk dikatakan dua bangun data sebangun? Nah, yang pertama, semua sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, pembandingan sisi yang bersesuaian nilainya sama. Yuk, kita akan bahas yuk contoh soalnya seperti apa. Apakah kedua persegi panjang berikut sebangun? Tadi, tentukan sudutnya. Nah, besar sudut pada persegi panjang masing-masing 90 derajat. Ingat adik-adik, siku-siku ini 90 derajat, ini 90 derajat. Yang kedua, apakah pembandingan sisi yang bersesuaian sama? Kita mulai adik-adik. Nah, masih ingat materi kelas 7 pembandingan P1 banding P2 sama dengan lebar 1 banding lebar 2. Nah, P1 12 per 10 banding 9 banding 6. Disederhanakan ya adik-adik, 12 sama 10 dibagi berapa adik-adik? Dibagi 2, berarti 6 per 5. Ya. Nah, 9 sama 6 adik-adik. Diperkecil, dibagi, sama-sama dibagi 3, berarti 3 per 2. Apakah sama bersesuaian? Nah, ini artinya tidak sama. Oke, tidak sama. Kesimpulannya adalah karena pembandingan tidak sama, maka kedua persegi panjang tidak sebangun. Contoh yang kedua adik-adik, apakah kedua persegi panjang berikut sebangun? Ingat, yang pertama harus ingat sudutnya. Sama gak sudutnya? Sama, 90 derajat. Kita tulis 90 derajat. Adalah pembandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Oke, kita tulis di sini. Ingat tadi soal nomor 1. P1 banding P2 sama dengan lebar 1 banding lebar 2. Nah, kita tulis P1 berapa? 24 adik-adik. 24 per 16 sama dengan 15 per 10. Nah, 24 sama 16 sama-sama dibagi 8. Berarti 3 per 2. Ini dibagi berapa? Dibagi 5. Berarti kalau dibagi 5 menjadi 15 dibagi 5, 3. 10 dibagi 5, 2. Nah, sama gak adik-adik? Sama. Tujuannya ada karena besar sudut bersesuaian sama besar dan pembandingan sisinya sama, maka kedua persegi panjang dikatakan sebangun. Apakah kedua persegi berikut sebangun? Nah, kita lihat adik-adik. Ini adalah persegi. Besar sudut persegi masing-masing 90 derajat. Ingat ya, yang pertama tentukan dulu sudutnya. Sama, oke. Yang kedua, sisinya sama atau tidak pembandingannya? Nah, karena persegi sama dong, sisinya sama, kita bandingin saja adik-adik. 20 banding 8. Disederhanakan menjadi dibagi 4, berarti 5 dibanding 2. Nah, jadi kesimpulannya ada karena besar sudut bersesuaian sama besar dan pembandingan sisinya sama, maka kedua persegi selalu sebangun. Tadi beda, kalau persegi panjang belum tentu sebangun. Selanjutnya, apakah kedua jajar genjang berikut sebangun? Ingat, yang pertama
Sudutnya apakah sama atau tidak? Kita isi sudutnya masing-masing. Ingat, materi kelas 7. Menentukan sudut-sudut. Sudut C-nya berapa adik-adik? 180 dikurang dengan sudut D. Sudutnya berapa? Nah, 180 dikurang 120 sama dengan 60 derajat. Nah, sudut B-nya berapa? Karena sudut D sama B berhadapan, berarti di sini 120. Sudut C-nya, sudut A-nya sama adik-adik. Karena berhadapan dengan C, berarti 90 derajat. Nah, P 80 derajat, berarti berhadapan. Berarti sini R-nya juga 80 derajat. Nah, sudut Q-nya berapa? Nah, sama yang tadi, 180 dikurang sudut P. Berarti 180 dikurang 80 derajat. Sama dengan 100 derajat. Nah, di sini 100 derajat adik-adik. Tidak sebangun. Kenapa? Karena sudutnya tidak sama. Tidak sebangun karena sudutnya tidak sama. Hitunglah panjang AB dan QR. Oleh karena bangun ABCD dan PQRS sebangun, maka sisi bersesuaian sebanding. Kita gunakan pembandingan panjang sisi bersesuaian untuk menghitung panjang sisi yang dicari. Nah, kita bikin di sini adik-adik. Kenapa bisa sebangun? Ya, sudut A dengan sudut Q, kita akan membandingkan panjang sisinya. AB membanding dengan PQ. Ya, AB-nya kita cari. AB per PQ berapa? 12 sama dengan CD 5 per 7,5. Kali siang adik-adik. Nah, jangan lupa menentukan pembandingan. Jadi AB sama dengan 60 dibagi 7,5. Berarti AB sama dengan 8 cm. Kali silang dia adik-adik. Nah, jadi 5 QR sama dengan 7,5 kali 4. Jadi 5 QR sama dengan 30. Berarti QR sama dengan 30 dibagi 5. Sama dengan 6. Kongruen adalah bangun yang sama. Bentuknya sama, sudutnya juga sama. Kita lihat adik-adik. Apakah A dengan F kurang mendekati adik-adik? B dengan G. Jadi apa itu kongruen? Kongruen adalah semua sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi yang bersesuaian sama panjang. AC, LM, AC, LM sama dia panjangnya. Jadi karena ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang, maka segitiga ABC dan segitiga KLM kongruen. Sudut A dengan sudut apa adik-adik? Sudut L. Nah, kenapa A itu berhadapan dengan BC? BC itu adalah garis dengan sama dengan KM. Nah, langsung contoh soal adik-adik supaya paham. Sudut P sama dengan sudut A. Sama dengan sudut PQ. Jadi 5,2. Jawabannya PQ. Ini dia adik-adik. Nah, selanjutnya besar sudut L. Nah, besar sudut L. Ini adik-adik. Kita isi ya. Sudut A-nya 2 ada 90 derajat. Berarti sudut C-nya berapa? Jadi sudut A ditambah sudut B dulu adik-adik. 90 derajat ditambah 49 derajat. Menjadi 139. Jadi sudut C sama dengan 180 derajat dikurang 139 menjadi 41 derajat sama dengan sudut C. Jadi
sudut L sama dengan 1 derajat. Ini jawabannya adik-adik. Membahas tentang soal terakhir. Selanjutnya, sudut apa lagi adik-adik? Sudut B sama dengan sudut Y. Yang B, tentukan pasangan sisi bersesuaian yang sebanding. Nah, kita bandingkan nih. Panjang AB banding dengan XY sama dengan BC sama dengan YZ. AC banding dengan XZ. Kita masukin aja angkanya adik-adik, ya kan? Selanjutnya, yang C. Hitunglah panjang AC dan YZ. Kita masukin dua angkanya adik-adik. AB-nya 8. XY-nya 12. Sama dengan BC-nya adalah 6. YZ. Nah, YZ yang belum diketahui. XZ 10. Nah, kita mencari AC2 adik-adik. Nah, jadi 8 per 12 sama dengan AC per 10. Kita kali silang nih adik-adik. Nah, jadi 8 kali 10 sama dengan 12 AC. Jadi 80 sama dengan 12 AC. Jadi AC sama dengan 80 dibagi 12. 80 per 12 sama dengan 6,7 cm. 8 per 12. Nah, kita mencari YZ. BC per YZ. Nah, 8 per 12. BC-nya mana? BC-nya adalah 6. YZ-nya yang kita cari. Kali silang deh adik-adik. Nah, 6 kali 12 sama dengan 8 YZ. 72 sama dengan 8 YZ. Jadi YZ sama dengan 72 dibagi 8. Sama dengan 9. Dua segitiga kongruen, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Besar bangunnya sama. Dua segitiga sebangun, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Besar bangunnya berbeda. Persamaannya, dua segitiga kongruen sudutnya sama besar. Dua segitiga sebangun sudutnya bersesuaian sama besar. Selesai adik-adik pembelajaran hari ini. Ada satu motivasi nih. Membenci matematika tidak akan membuat jadi mudah. Matematika hanya angka, berisi angka-angka. Semangat adik-adik belajarnya. Yakin dan percaya bahwa adik-adik akan lulus dengan nilai yang maksimal. Terima kasih.